Siapa yang suka dengan sayur ini? Banyak orang menyebutnya oyong, juga tidak sedikit yang memberi nama gambas. Kalau di sekitar rumah Sobat CM Agro, namanya apa ya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Sayur ini memang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, kerap diolah menjadi berbagai masakan seperti sup, tumisan, atau pecel. Tapi, kali ini kita akan membahas lebih detail tentang sayur oyong atau gambas ini. Ketika sudah tua, ternyata bisa diolah menjadi berbagai alat yang bermanfaat serta menyehatkan. Kalau di Indonesia, biasanya jaringan dari sayur oyong ini digunakan sebagai pengganti spons untuk menggosok badan ketika mandi ataupun saat mencuci piring, gelas, dan peralatan dapur lainnya. Sobat CM Agro pernah mencoba, melihat, atau mengalami sendiri belum nih? Tapi siapa sangka di Cina, atau sekarang lebih dikenal dengan Tiongkok, sayur oyong ini dibudidayakan untuk dijadikan tua dan diambil serabutnya itu. Bahkan, sekarang sudah menjadi sebuah industri bahan setengah jadi atau bahan jati yang sudah cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka sendiri. Prosesnya cukup panjang, mulai dari pemanenan oleh petani, dibuang kulit luarnya, lalu didistribusikan ke pabrik pengolahan. Di pabrik pengolahan inilah, oyong kering ini dibuang bijinya, dijadikan lembaran, dipres, dijemur, dan siap dibentuk sebagai bahan yang diinginkan. Proses ini dilakukan agar membuat oyong kering ini awet, memiliki kelenturan sesuai kebutuhan, seperti spons, dan yang terpenting, bahan ini alami, ramah lingkungan, dan menyehatkan. Ternyata, oyong kering ini bisa dijadikan banyak sekali barang jadi untuk kebutuhan sehari-hari. Pertama, oyong kering ini bisa jadi tatakan kukus untuk makanan khas Cina. Mungkin rasa masakan akan lebih enak dan sehat tentunya jika menggunakan oyong kering sebagai landasannya, seperti kukusan bambu di Indonesia dulu. Sobat CM Agro bisa coba juga di rumah waktu mau kukus bakpao, ketela, jagung, kentang, atau daging, mungkin bakal lebih nikmat rasanya. Selain itu, oyong kering ini digunakan sebagai spons cuci piring, gelas, alat dapur, serta spons mandi. Bahkan, bisa juga dijadikan alas untuk sendal ataupun sepatu tradisional ataupun sehat bagi penduduk di sana, karena musim Cina ada 4, jadi perlu yang lebih hangat. Sementara itu, oyong muda ternyata juga bisa menjadi banyak sekali kuliner enak yang membuat air liur mengalir sobat. Menurut Cookpad, resep yang tersedia untuk oyong sudah ada lebih dari 8.000 resep. Dulu sih, admin sering dimasakin sama ibu sayur oyong, sayur bening kalau ibu admin bilangnya. Setelah browsing, ternyata oyong bisa diolah jadi banyak jenis, mulai dari bakso sayur oyong, udang dan oyong, oseng oyong, keripik, bahkan sampai sambal oyong. Admin jadi pengen makan deh, tapi belum mau masak sih. Kalau Sobat CM Agro, biasanya oyong diolah jadi apa nih? Bisa tulis pengalamannya di kolom komentar ya, dan kasih rekomendasi admin, olahan apa yang paling enak. Siapa sangka, sayur ini punya begitu banyak hasil setelah tua dan kering ya sobat? Kalau bijinya, kira-kira bisa dikonsumsi enggak ya? Kalau saat muda bisa dimakan, seharusnya kalau sudah tua, juga bisa diolah untuk dimakan, seharusnya ya sobat. Tapi kalau kamu tahu lebih tentang bagaimana cara mengolah biji tua dari oyong ini, bisa diskusi di kolom komentar seperti biasa ya. Sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat menikmati manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap setia bersama CM Agro. Semoga sehat dan sukses selalu.